Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Kakak harap semuanya sehat dan semangat ya. Karu, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik Kak Harni. Sukacita bukan? Sukacita. Puji Tuhan. Kita semua hadir lagi kembali untuk beribadah bersama, walaupun anak-anak di rumah dan kami di tempat ini, tetapi semuanya tidak mengurangi sukacita kita, iya kan? Begitu kan Karu? Iya. Siap memuji Tuhan? Siap. Baik, kita angkat satu lagu bersama-sama ya. Semuanya di rumah berdiri. Shalom, shalom. Selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom. Selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom. Selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom. Selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan angkat tangan. Shalom, shalom. Selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom. Selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Sekarang semuanya duduk kembali, duduk yang baik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita. Karena itu sebelumnya kita akan berdoa, semuanya duduk yang baik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi yang indah ini Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon urapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang taat, jadikanlah kami anak-anak yang mau mendengar lewat firman Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Aku ingin baca kitab suci. Aku ingin baca kitab suci. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Berikanlah hati yang mengerti, agar ku dapat berkat-Mu. Aku ingin baca kitab suci. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Berikanlah hati yang mengerti, agar ku dapat berkat-Mu. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari satu tema, yaitu kasih menumbuhkan sukacita. Nah, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai 17. Mari Alkitabnya dibuka sama-sama dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu
rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Nah, demikian jauh pembacaan kita hari ini adik-adik. Kakak mau tanya, adik-adik pernah merasakan sukacita? Pernah merasakan sukacita? Sukacita itu seperti apa ya? Nah, sukacita itu bergembira, tidak sedih-sedih, tidak galau-galau, tidak merasakan damai sejahtera. Nah, adik-adik, hari ini juga kita akan belajar dari seorang perempuan yang mendapat kasih Tuhan. Dan kasih itu membuat orang-orang sekelilingnya bersukacita. Nah, dalam cerita kita tadi adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus berada dalam sebuah rumah ibadah. Nah, dalam rumah ibadah itu ada banyak sekali orang. Nah, dalam rumah ibadah itu juga ada seorang perempuan, seorang ibu. Dia seorang ibu ini kerasukan roh jahat atau kerasukan iblis. Nah, ibu ini itu tidak seperti orang-orang pada umumnya. Dia kesakitan, dia bungkuk, dia punggungnya itu bungkuk, tidak tegak. Nah, seperti gambar yang kita lihat ini. Nah, coba perhatikan adik-adik, bagaimana rasanya kalau kita seperti ibu itu. Pasti kita sangat tersiksa, kita sangat merasakan sakit. Nah, akhirnya pada waktu itu ibu itu waktu ketemu Tuhan Yesus, ibu itu sudah merasakan sakit itu atau sudah dirasuki oleh ini selama 18 tahun. Wah, sudah sangat lama ya. Sudah 18 tahun, bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya ibu itu. Ibu itu tidak bisa lagi beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya. Dia tidak bisa pergi bebas kemana-mana, tidak bisa banyak melakukan pekerjaan. Nah, dia merasa kesakitan. Aduh, sudah sangat lama sekali. Akhirnya Tuhan Yesus melihat ibu itu. Tuhan Yesus melihat ibu itu. Tuhan Yesus, "Hai ibu, kemarilah." Akhirnya ibu bungkuk ini datang mendekat. Dia mendekat ke Tuhan Yesus. Dia bilang, "Ya Tuhan, ada apa?" Dia bilang, "Yesus, ibu merasa kesakitan?" Dia bilang, "Benar Tuhan, saya sudah 18 tahun seperti ini. Saya sangat kesakitan. Saya tidak bisa melakukan banyak pekerjaan." Akhirnya Tuhan Yesus meletakkan tangannya di punggung ibu itu dan Tuhan Yesus bilang, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Kau sudah disembuhkan." Nah, apa yang terjadi adik? Apa yang dirasakan oleh ibu itu? Iya, betul, ibu itu sangat bergembira. Dia sangat bersukacita karena tadi badannya bungkuk, akhirnya bisa lurus kembali seperti orang-orang. Nah, dia memuji Tuhan. "Hore, puji Tuhan, saya sudah sehat. Hore, saya sudah sembuh. Saya tidak sakit lagi. Saya tidak
tidak dirasuki lagi oleh roh jahat. Ya, dia bilang, Tuhan Yesus, betul ibu, roh jahat yang masuk dalam tubuh ibu itu sudah pergi. Nah, orang-orang di sekitar ibu itu menjadi heran. Orang-orang banyak yang ada di rumah ibadah itu menjadi, waduh, kok bisa ya ibu ini bisa sembuh? Kenapa ya dia bisa sembuh? Padahal sudah 18 tahun dia merasakan sakit. Kita setiap hari melihatnya dia bungkuk-bungkuk. Nah, siapa yang menyembuhkan adik-adik? Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang di dalam ruangan itu juga bersuka cita karena ibu ini telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya orang-orang banyak yang ada di sekitar ibu dan Tuhan Yesus itu, orang-orang yang banyak berada dalam ruangan itu, akhirnya juga memuji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Wah, Tuhan Yesus menyayangi kita, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia menyatakan kasihnya kepada ibu itu dan semua orang bersuka cita. Semua orang bersuka cita. Nah, adik-adik, ibu tadi yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik dan kakak juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah dikasihi Tuhan Yesus, sekarang apa tugas kita? Tugas kita adalah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar. Mengasihi saudara kita, mengasihi mama kita, papa kita, mengasihi oma opa, kakak kita, adik kita, dan teman-teman kita. Jangan menjadi anak sekolah minggu yang sedikit-sedikit mau bombek temannya, yang pilih-pilih temannya. Dia bilang, enggak mau kak saya teman itu deh, karena tidak banyak uangnya. Biasa tuh miskin ke dia. Biasa enggak ada kodong nak beli, enggak mau jak temani saya deh. Tidak boleh ya. Kita harus mengasihi semua orang karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Apa yang terjadi kalau kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita? Iya, orang-orang akan bersuka cita, orang-orang akan bergembira dan orang-orang akan memuji Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, jadi mari kita semua mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita, mengasihi semua orang karena sukacita, karena kasih mendatangkan sukacita. Nah, demikian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, kita menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Mari kita bersama-sama menyaksikan teman-teman kita yang sudah sangat pintar mengirimkan ayat hafalannya minggu ini. Mari kita saksikan bersama. Selamat siang Bu Guru, nama saya Intan Karyapa. Saya mau menghafalkan Lukas 10 ayat 27 bagian B yang berbunyi demikian. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih teman-teman, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesya. Saya mau menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27 bagian B yang berbunyi demikian. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Sekarang saya akan membacakan hafalannya itu Lukas 10 ayat 27 B yang berbunyi demikian. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai Kak, sekarang saya akan hafalan yaitu Lukas 10 ayatnya 27b. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu dan dengan
segenap kekuatanmu dan dengan segenap akan pujimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak, sekarang saya akan membacakan ayat hafalan yaitu terambil dalam kitab Lukas 10 ayat 27 bagian B. Firman Tuhan berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mau membacakan dari Lukas 10 ayat 27b berbunyi demikian, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nama sekalian Yana, saya akan menghafalkan Lukas 10 pasal 27 dengan berbunyi demikian, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Dila Renata. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya. Lukas 10 ayat 27 bagian B. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, perkenalkan nama saya Delika. Saya menghafalkan Lukas 10 ayat 27 bagian B yang berbunyi demikian, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terima kasih teman-teman. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari 28. Sekarang saya akan menghafalkan tugas hafalan saya yang terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 27 bagian B yang berbunyi demikian, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Agda dari dapur 8. Saya akan menghafalkan Lukas 10 ayat 27 bagian B yang berbunyi demikian, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Marsha Dika. Saya ingin menghafalkan Lukas pasal 10 ayat 27 bagian B berbunyi demikian, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terima kasih teman-teman, bye-bye. Teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia. Saya mau menghafalkan Lukas pasal 10 ayat 27 yang berbunyi demikian, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 2 yang berbunyi, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan." Sekali lagi adik-adik, Filipi 2 ayat 2 yang berbunyi, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan." Silakan dihafal adik-adik dan kirimkan kepada kakak-kakak pengasuhnya. Ya, baik adik-adik sekalian, bagaimana firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi? Bagaimana dengan Kakak Harni? Apa firman Tuhan bagus atau tidak? Sangat luar biasa Kakak. Iya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita harus saling mengasihi sesama kita dimanapun kita berada, walaupun kita masih berada di rumah karena pandemi, tetapi kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya orang mama, papa, saudara-saudara kita, dan
orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ketika kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tersebut akan merasakan sukacita. Ya, Nah, sukacita oke, ya Kak Ru, walaupun iya. di tengah-tengah Pandemi, ya betul banjir, sekali. tapi Iya, tetap bersukacita. iya betul sekali Kakak Harni. Jadi kita sudah merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita akan merespon sukacita itu dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, oh sukacitaku. Adik-adik, semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh luar biasa firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Engkau menyembuhkan seorang perempuan yang telah dirasuki oleh roh jahat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tahu bahwa Tuhan mengasihi kami seperti Tuhan mengasihi perempuan tersebut ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mari Tuhan Engkau menolong kami anak-anak-Mu agar kami juga boleh dan terus mau untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Terus tuntun kami semua Tuhan, tuntun anak-anak sekolah minggu-Mu, mampukan mereka untuk selalu mengasihi dalam keadaan apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan bersama. Tuhan Yesus, kami datang berdoa bersama, kami membawa adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, walaupun kami terpisah ya Tuhan, adik-adik kami berada di rumah masing-masing, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di sana Tuhan, Engkau menjaga mereka Tuhan, Engkau melindungi mereka Tuhan, dan biarlah ya Tuhan, kami setiap hari boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami beroleh sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jika ada adik-adik sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dirawat ya Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir ya Tuhan, Engkau menjamah, biarlah adik-adik kami boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu dengan pertambahan umur ini ya Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan mereka semua, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang saat ini masih belajar di rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka Tuhan, biarlah mereka terus mampu dan mau terus belajar di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pada saatnya nanti mereka boleh meraih cita-citanya ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama Tuhan untuk mama dan papa kami, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan dan berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, agar mama dan papa kami selalu menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu kami, walaupun kami sudah tidak pernah lagi ketemu ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga selalu menjaga dan menyertai mereka ya Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, sungguh masih banyak yang ingin kami pinta kepadamu, namun sebelum keluar dari mulut kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah mengetahuinya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami jika sepanjang ibadah kami saat ini Tuhan mendapati kami tidak setia, Tuhan mendapati kami main-main ya Tuhan. Mohon ampuni kami Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami terus disucikan, biarlah kami terus dilayakkan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah setiap hari kami boleh lalui seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa yang kami angkat kepadamu Tuhan, sambut sempurnakan karena kami membawa doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menyanyi pujian sukacita sebelum kita berdoa. Mari kita angkat pujian bersama, sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, jikalau pada hari ini kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan dalam masa pandemi ini, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan terus bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah melakukan ibadah pada pagi hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu taat mengikuti protokol kesehatan ya. Tetap semangat dan salam sehat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.